Hello everyone, nice to see you again. Let me introduce myself. My name is Monica Bimiwati and my NPM 21 61 20 155. And the name my college is STA Gentiaras. In this presentation, I will invite you to discuss about chapter 5 about political conflict. Let's join! Sosiologi politik atau konflik politik oleh Monica Bimiwati dengan nomor NPM 2161-20155. Jadi dalam konflik politik itu yang pertama kita akan membahas definisi konflik politik tersebut, lalu yang kedua ada bentuk dan penyebab konflik politik, lalu yang ketiga ada resolusi konflik, dan yang terakhir itu ada pola penyelesaian konflik. Definisi konflik politik. Dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua perspektif atau pendekatan yang saling bertentangan untuk memandang masyarakat, yaitu perspektif konflik atau pendekatan struktural konflik dan perspektif konsensus atau pendekatan struktural fungsional. Yang pertama itu ada perspektif konflik, menyatakan bahwa masyarakat selalu berada pada ruang konflik yang terjadi secara terus-menerus, baik pada tingkat dan skala kecil maupun skala besar dalam setiap masyarakat. Lalu yang kedua itu ada perspektif konsensus. Ini berasumsi bahwa masyarakat itu mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi, tetapi saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Selain itu, masyarakat terintegrasi atas dasar suatu nilai yang disepakati bersama, sehingga masyarakat selalu dalam keadaan seimbang dan harmonis. Dapat disimpulkan bahwa konflik politik adalah gejala pertentangan dalam masyarakat yang berkenaan dengan mata rantai kekuasaan dan negara. Ini ada bentuk-bentuk dan penyebab konflik politik. Yang pertama itu ada dari teori hubungan masyarakat, lalu yang kedua ada teori negosiasi prinsip, yang ketiga ada teori kebutuhan manusia, yang keempat itu ada teori identitas, yang kelima ada teori kesalahpahaman antar budaya, dan yang terakhir itu ada teori transformasi politik. Di sini ada resolusi konflik. Yang pertama ada dua model. Yang pertama itu model John Davis. Yang pertama itu pendekatan berdasarkan kekuasaan. Tetapi di dalam model Ted Robert Gurr, yang pertama itu adanya perasaan tidak adil. Lalu yang kedua di model John Davis itu ada pendekatan berdasarkan hukum. Sedangkan di model Ted Robert Gurr itu yang kedua adanya pengalaman resepsi. Lalu yang ketiga di model John Davis itu ada pendekatan berdasarkan kepentingan. Sedangkan di model Ted Robert Gurr yang ketiga itu ada hilangnya kebebasan dan otonomi. Selanjutnya adanya diskriminasi aktif, lalu yang terakhir adanya organisasi militan yang bisa menggalang mobilisasi massa. Di sini ada bentuk pola penyelesaian konflik. Menurut Concert pada tahun 1956, ayat 62 menyatakan bahwa semakin dekat suatu hubungan, semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan daripada mengungkapkan rasa permusuhan. Konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda dari hubungan yang hidup, sedangkan tidak adanya konflik itu dapat berarti penekanan masalah-masalah yang menandakan kelak akan adanya suasana yang benar-benar kacau. Baik, itulah presentasi saya dari bab 11 yang berjudul political conflict atau konflik politik. Cukup sekian dan terima kasih.